warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan tamu yang kami hormati, bersua kita kembali pada acara yang sangat apresiatif ini, yakni Talenta Alumni dan Mahasiswa Universitas Riau. Pada edisi kali ini kita akan berbincang-bincang. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio kita salah seorang alumni daripada Universitas Riau yang saat ini sudah malang melintang di dunia bisnis sesuai dengan keahlian beliau. Kita sapa Bapak Dr. Gulat Manurung ME nih, Gulat medali emas Manurung. Siap. MP, CAPO dan CAMA. Spesialisasi ini sudah banyak Pak Gulat. Selamat datang di acara tamu Pak Gulat. Terima kasih Bapakku. Salam hormat. Iya, beliau adalah alumni UNRI S1 di jurusan budidaya pertanian agronomi di Universitas Riau. Sedangkan S2 beliau di Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara jurusan agronomi perkebunan. Kemudian S3 beliau di Pasca Sarjana Universitas Riau, ilmu lingkungan yang membahas disertasi beliau tentang perkebunan kelapa sawit. Berbahagia sekali rekan-rekan tamu, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Gulat ME Manurung. Beliau sekarang ini menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Indonesia loh, tidak Riau ya, Indonesia. Menjadi asosiasi petani ya Pak ya, dan sesuai dengan keilmuannya mengembangkan sawit di seantero Indonesia, memperjuangkan cita-cita dan harapan masyarakat petani sawit di seluruh Indonesia. Siapa yang tak kenal nih Pak Gulat. Jadi adik-adik mahasiswa, rekan-rekan alumni, mari kita berbincang-bincang dengan Pak Gulat ME Manurung. Pak Gulat, saya ingin tanya ke Bapak. Setelah Bapak tamat dari UNRI Pak, itu apakah Bapak langsung bikin kebun kelapa sawit dulu atau malah bekerja dulu di kelapa sawit atau apa? Sebab kadang-kadang Pak gini, dia tamat pertanian tapi bekerjanya di bank. Ternyata Bapak sukses di pertanian kan dengan menggarap menjadi maafkan kalau menjadi petani sukses kan begitu Pak. Gimana ceritanya nih Pak Gulat? Baik. Terima kasih rekan-rekan alumni dari Universitas Riau, terkhusus dari alumni pertanian ya Pak ya. Iya, termasuk adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa tentunya yang sangat berbahagia. Jadi saya masuk ke UNRI tahun 91. Tahun 1991. Ya, pada saat itu saya tidak tahu di Riau itu di mana gitu. Sekalipun saya dari SMA Pematang Siantar berdekatan dengan Riau, tetapi faktanya memang seperti itu. Tapi karena kecintaan saya tentang perkebunan dan sawit itu ada di Riau, maka saya memutuskan kuliah di Universitas Riau. Nah, ketika kuliah saya sudah banyak berkecimpung di bidang sawit karena rumah saya itu di dekat pusat penelitian kelapa sawit. Oh begitu. Yang ada di Marihat. Nah, sepanjang perjalanan kuliah saya sudah berkecimpung, sudah juga belajar berkebun, membuat pembibitan dan macam-macam. Dan ini semakin meyakinkan saya bahwa masa depan Indonesia itu ada di sawit. Gitu. Ada di sawit. Ya. Saya juga belajar padi, karet, teh, tapi saya entah kenapa tertarik ke sawit jadinya. Jatuh cinta dan tidak ada yang bisa membalikkan gitu loh. Makanya saya bersepakat untuk itu. Nah, setelah itu terjadi tentu banyak yang saya alami tantangan-tantangan di awal-awal belajar berkebun, tapi dengan keyakinan bahwa dengan tantangan itulah maka bisa akan naik kelas. Iya. Itu menjadi bagian bumbu-bumbu dari perjalanan seorang Gulat Manurung gitu. Semua ada anunya Pak ya, tantangannya gitu. Iya. Akhirnya kok bisa menjadi terbentuknya asosiasi petani kelapa sawit.
Baik, jadi sambil berjalannya waktu, saya masuk ke organisasi namanya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO. APKASINDO. Ya, yang tersebar di 22 provinsi. Saat itu saya terpilih menjadi aklamasi menjadi ketua APKASINDO Provinsi Riau. Kebetulan, di Riau dulu ya? Ya, kebetulan saya juga seorang petani yang banyak yang bergantung ekonomi rumah tangga, dan saya pribadi khususnya itu dari sawit, dan saya harus ada di tengah pusaran itu. Iya. Nah, setelah menjadi APKASINDO Riau, itu APKASINDO Riau tumbuh berkembang. Dulunya APKASINDO Riau tidak diperhitungkan dari 22 provinsi. Dan APKASINDO ini sudah merupakan organisasi yang cukup senior itu. Tepatnya didirikan itu tahun 2000. Tahun 2000. Dan tanggal 28 Oktober baru Hari Sumpah Pemuda ini. Baru ulang tahun kemarin. Dan itu langsung kantornya di Kementerian Pertanian. Di Kementerian Pertanian Gedung C, tepatnya di Direktorat Jenderal Perkebunan. Jadi sebenarnya organisasi yang resmi, ditandatangani SK-nya oleh Dirjen, dan dalam sehari-hariannya juga merupakan bagian terpenting daripada Kementerian Pertanian dalam mengambil berbagai kebijakan tentang sawit. Tentang perkebunan sawit. Sawit lah. Kenapa bisa jadi ketua umum? Ketika itu Ketua Umum kami Pak Haji Anijar Simanjuntak sudah bolak-balik datang ke Riau karena melihat perkembangan APKASINDO di Riau cukup melejit. Melejit setelah saya menjadi ketua. Nah, tahun berapa jadi ketua di Riau, Pak? Tahun 2013. 2013. Jadi saya bangun dengan sungguh-sungguh dan jejaring kemana-mana, dan harga TBS saat itu tidak pernah diperhatikan untuk petani. Setelah saya menjadi ketua, menjadi perhatian penting. Itu penetapan harga di Disbun yang dulu-dulunya itu hanya seremonial, tapi dengan kehadiran APKASINDO yang kuat menjadi penyeimbang antara harga yang diinginkan oleh pengusaha dengan harga yang existing. Yang diinginkan oleh petani. Ini memang menjadi persoalan kayaknya Pak Gugat. Jadi petani kan terbagi dua ini. Ada petani mandiri, apa istilahnya? Swadaya. Ada petani yang ikut perusahaan. Plasma. Nah, ini. Jadi yang Bapak ini yang mana ini? Yang plasma ini ikut juga jadi petani APKASINDO atau gimana Pak? Jadi begini, saya tambah sedikit lagi bahwa setelah saya terpilih jadi ketua Riau karena prestasi, maka tahun 2019 dilakukan pemilihan ketua umum atas permintaan daripada ketua umum yang lama Haji Anijar Simanjuntak. Kebetulan dia orang Sumatera Utara yang sudah pengen digantilah meskipun belum habis masa jabatannya. Singkat cerita, saya terpilih menjadi ketua umum. Dihadiri oleh semua provinsi. Nah, perlu saya tanyakan, saya sampaikan tadi bahwa APKASINDO itu tersebar di 164 kabupaten kota seluruh Indonesia. 164 kabupaten dari 22 provinsi. 22 provinsi. Jadi apakah APKASINDO ini petani swadaya? Jawabannya, APKASINDO tidak pernah membedakan petani swadaya dan petani bermitra. Oh begitu. Petani bermitra itu plasma. Istilahnya petani bermitra sama petani swadaya. Buktinya dari 22 provinsi, ketua-ketua DPW 22 provinsi, itu 14 provinsi dipimpin oleh ketua yang merupakan petani bermitra atau plasma. Nah, jadi APKASINDO adalah mengcover semua petani kelapa sawit untuk memperjuangkan kepentingan mereka dan kesetaraan, sehingga tidak begitu saja dianukan oleh pengusaha atau atau pemerintah. Tapi APKASINDO jadi mitra pemerintah juga Pak dalam membangun kesejahteraan masyarakat pekebun lah Pak ya. Iya benar. Makanya di dalam hampir di semua rapat yang membicarakan sawit itu APKASINDO selalu diminta sebagai pesertakah atau narasumberkah. Nah memang di zaman kepemimpinan saya sebagai ketua umum, saya menggariskan bahwa kita ini organisasi yang cukup senior. Dan kita harus berguna sesuai dengan arahan dari Pak Dewan Pembina kami, itu Bapak Jenderal TNI Muldoko. Ya, ketika kami minta beliau menjadi Dewan Pembina di era saya sebagai ketua umum, salahnya satu syarat katanya. Kalau kalian mau berguna, organisasi ini berguna untuk petani, sungguh-sungguh saya mau. Nah, dan sampai detik ini beliau tetap memonitor untuk hal-hal yang kami berbenturan yang tidak dapat terselesaikan oleh kami,
Pak Muldoko selalu menyiapkan waktu untuk berdiskusi. Banyak masuk Dewan Pembina gitu. Banyak kisah sukses peran seorang Dewan Pembina. Karena bagi kami Dewan Pembina itu adalah cara kami juga untuk menggapai hal yang tidak mungkin kami ambil. Iya. Itu contoh waktu pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ kan dulunya ada disebut pasal pidana. Kalau sawit dalam kawasan hutan, enggak bisa. Kami melapor ke Pak Muldoko dan itu langsung Dan ini memang dilema di lapangan kayaknya. Jadi selesai, hilang pasal itu. Nah, contoh-contoh kecil dan masalah waktu larangan ekspor. Nah, kita mengundang berbagai pihak dan kami berkesimpulan memang kita harus menyampaikan aspirasi kepada Presiden. Ketika itu hasilnya apa? 2 hari setelah kita menyampaikan aspirasi kepada Presiden Jokowi, langsung larangan ekspor dicabut. Iya, ketika itu heboh. Itu. Iya. Nah, jadi kalau ekspor minyak, CPO dan segala macamnya itu dicabut, tentu petani juga terimbas begitu. Sangat terimbas, Pak. Sangat terimbas. Jadi itu salah satu contoh-contoh kecil. Nah, contoh-contoh yang lain untuk di Riau khususnya. Peran Apkasindo itu cukup nyata, khususnya di Riau karena itu di depan mata saya. Satu-satunya provinsi yang memiliki harga swadaya, kemitraan swadaya, itu hanya Riau. Dari 22 provinsi. Kenapa itu terjadi? Itu karena sinergisme antara Kejaksaan Tinggi Riau dengan Bapak Kapolda Riau, Danrem, BIN, Kabinda dan tentunya Pak Gubernur. Kita bersinergi. Bersinergi melihat ekonomi Riau itu sawit. Maka sama-sama terkhusus Pak Kajati Riau dengan program Jaga Japin. Jaga Japin. Nah, itu membuat harga TBS itu melenting di Riau dan tidak ada yang macam-macam karena kalau ada pemalsuan data saat penetapan harga TBS, rapat penetapan harga TBS di Disbun setiap hari Selasa itu pidana. Oh begitu. Dan itu ditempel. Dan itu merupakan hasil perjuangan Apkasindo lah di Riau, Pak, Dan menyampaikan itu kepada petinggi-petinggi kita supaya peduli terhadap petani sawit. Gitu. Sebentar Pak Ustadz. Teman-teman alumni dan mahasiswa yang berbahagia. Satu hal yang perlu kita catat dari keterangan-keterangan Pak Gulat tadi. Kalau ingin bisa berkiprah mulai dari UNRI sampai menjadi ketua Apkasindo Riau dan ketua Apkasindo Indonesia, ada satu kata tadi, serius. Dan betul-betul masuk ke persoalan itu, mempelajarinya dan bertekad untuk memperjuangkan itu. Kayaknya begitu tadi Pak Gulat. Kemudian begini, ini podcast kita ingin juga kita sampaikan kepada teman-teman alumni nih dan juga mahasiswa kita. Pak Gulat ini doktor S3, walaupun petani tapi sekolah tak tinggal ini. Ini pula nampaknya Pak Gulat ya. S2 di Sumatera Utara. Bidang pertanian juga, sawit juga. S3 juga seperti itu ya. Kemudian apa kira-kira yang ingin Pak Gulat sampaikan nih kepada alumni yang baru tamat, kemudian adik-adik yang belum tamat ini, baik dalam karir sukses, pendidikan sukses, dan juga sertifikat kompetensi juga. 2 saya lihat tadi itu Pak Gulat. Gimana Pak Gulat? Jadi buat teman-teman alumni, terkhusus adik-adik mahasiswa, yakinlah apa yang sudah Anda pilih, kuliah di UNRI, terkhusus di Fakultas Pertanian, itu adalah pilihan terbaik. Itu dulu dasarnya. Kalau setiap hari Anda bersungut-sungut, kenapa aku nggak di sini kuliah? Kenapa nggak di sini? Sudahlah, balik kanan saja. Tetapi ketika Anda memastikan bahwa itu adalah pilihan terbaik, maka masa depanmu ada di sana. Gitu. Nah, ketika Pak Gulat kuliah di Fakultas Pertanian UNRI mungkin belum sehebat sekarang fakultas itu ya enggak? Wah, belum. Masih baru waktu itu. Jadi perlu saya sampaikan juga selama 3 jenjang studi saya selalu yang pertama dan tercepat dan terbaik. ini pula ya dah. Jadi alumni S1 tercepat, S2 tercepat, S3 tercepat. Gitu. Jadi S1 saya itu 3,5 tahun. Ketika itu belum ada masa studi, kuliah tambahan ya. Tetapi saya mengakali ketika saya KKN, kuliah kerja nyata, saya riset.
Jadi saya bisa tamat 3,5 tahun Iya. dengan IPK 3,8. Jadi harus gitu. ada trik-trik tersendiri nih Pak. Ya, S2 juga begitu. Hanya saya yang wisuda angkatan saya. Iya. Nah, S3 itu tidak sampai 2 tahun saya sudah selesai doktor. Alhamdulillah. Kalau tadi Bapak pertanyaannya, untuk apa kuliah tinggi-tinggi? Saya pikir begini Pak. Iya. Sawit itu melebihi daripada semua ekspektasi atas pekerjaan sebagai petani. Untuk apa jadi bupati, gubernur, atau jabatan kalau hanya gaji yang patokan? Iya. Karena kalau gaji patokan, nggak ada apa-apanya seorang gubernur dengan petani sawit 10 hektar. Iya. Nggak ada apa-apanya. Lagian kalau PNS misalnya, makin tua dia pensiun makin sedikit pendapatannya. sedikit. Nah, kalau pohon sawit makin tua makin besar, makin mahal harganya katanya. Asalkan, satu berkebunlah sebagai pekebun. Iya. Jangan ikut-ikutan berkebun. Nah, artinya apa ya? Banyak orang punya lahan 50 hektar, tapi hasilnya hanya setara dengan 5 hektar. Oh begitu. Kenapa? Mungkin karena tidak serius juga Pak. Iya, bibitnya nggak jelas, jarak tanamnya salah, tidak pernah dipupuk, dan juga dia tidak pernah berorganisasi. Maka dia akan menjadi gulai mainan daripada spekulan-spekulan TBS. Maka oleh karena itu berkebun dengan sungguh-sungguh. Makanya ketika saya terpilih menjadi ketua umum, itu yang pertama disampaikan oleh Dewan Pembina dan pendiri Apkasindo ini, bekerjalah dengan hati. Kalau mencari duit bukan di Apkasindo namanya. Malah ini bagi saya uang keluar. Iya. Tapi untungnya ada BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang mensupport semua kegiatan dari Apkasindo. Jadi kami sangat banyak terbantu kegiatan dari Aceh sampai Papua. Seperti baru-baru ini kami di Papua Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan, semua sudah saya jalani. Itu semua berkat dana sawit. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena sawit itu adalah keren gitu loh. Iya. Makanya. Dan itu kalau Riau sudah berapa luas kebun kelapa sawit di Riau Pak sekarang? Saya lebih suka menggunakan data yang sudah diuji publik. Namanya data dari KLHK. Bahwa di Riau itu tutupan sawit itu luasnya itu 4,172 juta hektar. 4,172. Kalau menurut data Disbun terakhir kan sudah 3,9. Iya. Nah, kemarin diekspos di Kejaksaan Tinggi Riau. Nah, sudah 4 juta hektar lebih. 4,1 lah kita bulatkan. Provinsi lain cuma 200. Berarti Riau terbesar. Terluas. 25% sawit itu ada di Riau. Makanya saya selalu menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa, alumni, sudahlah. Riau itu sawit, mari kita jaga. Kita kembangkan. Semua orang punya peran. Tidak ada gunanya saling menyalahkan sawit begini. Tidak ada yang sempurna tanaman. Saya belajar tentang sawit dari S1, S2, S3. Sawit tidak merupakan tanaman sempurna, tetapi sawit telah memberikan multiplier effect yang cukup besar tinggi, terhadap 2,02 kepada perekonomian Riau, dan 38% ekonomi Riau digendong oleh sawit, dan pendapatan negara terbesar itu dari sawit, dan itu di Riau. Di Riau semuanya. Iya. Kira-kira jumlah petani sawit kita di Riau sekarang berapa Pak? Data terakhir itu 638.000 kakak. Kalau kali 4 aja, 4 kali 6 sudah 2.400.000 Pak. Hampir separuh masyarakat Riau berarti. Separuh, mungkin hampir separuh. Makanya saya sebut di situ Riau itu sawit. Kita tidak usah saling menyalahkan. Banyak juga orang yang cepat mengatakan sawit itu begini. Nah, makanya kami dari asosiasi baru-baru ini masuk ke UNRI melakukan kegiatan sawit goes to kampus. Oh, begitu. Iya, dengan untuk sosialisasi kepada adik-adik mahasiswa tentang sawit. Kita pilih bujang dan darah sawit. Begitu. Kita berikan apresiasi kepada teman-teman. Dan di UIR sudah. Tahun 2019. Nah, sebelum Covid kita laksanakan di situ. Ternyata kata Pak Rektor UIR ketika itu, kalau harga sawit di bawah 1.800 per kilogram, 90% mahasiswanya nunggak uang kuliah. Saya bingung, kenapa nih Pak Rektor? Iya. Karena mahasiswa kami semua anak petani sawit dan anak pekerja sawit. Iya. Itu yang saya sebut. Cuma sawit itu kita Indonesia, bukan Gulat, bukan Haji Suher, bukan Jono, tapi Indonesia. Dan Riau adalah yang terbesar. 4 juta hektar. Saya analogikan, saya pernah kuliah di UGM. Saya juga melihat bagaimana mereka menjaga teh. Tidak ada orang yang berani menjelekkan teh ataupun tembakau itu. Karena masyarakat di sana hidup dan
bisa ekonominya dari situ. Ditopang oleh itu. Ditopang, semua Riau menjaga ditopang oleh sawit. Nah, maunya kita sama-sama kompak untuk bagaimana mempelajari dan memperjuangkan sawit ini. Memperjuangkan dan mengambil manfaat, apalagi Pak Gubernur sebagai gubernur sawit kami sebut, karena beliau lah yang menginisiasi DBH, dana bagi hasil. Pada saat itu orang tidak ada yang percaya itu akan goal. Iya, ternyata sudah goal. Baru-barusan saya baca di koran, itu beberapa kabupaten sudah menerima miliaran rupiah dari dana bagi hasil sawit. Hanya saja masih ada terkendala soal pendataan. Nah, seperti di Kuansing misalnya, datanya masih belum klop, sehingga yang diterima masih agak kecil. Nanti kalau udah diklopkan bisa lebih besar. Nah, ini sebenarnya yang harus diperjuangkan bersama-sama. Peneliti, kemudian masyarakat, Apkasindo, supaya apa yang diterima itu, tapi juga harus dijaga nih Pak Burhan. Jangan sampai dana bagi hasil sudah dapat, tapi tak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Ya, harapan Apkasindo gimana nih Pak Ura? Sebenarnya DBH itu spesifik atau istilah itu afirmatif. Afirmatif itu maksudnya tujuan khusus dengan maksud tertentu. Jadi DBH itu jangan dianalogikan sama dengan APBN. DBH itu khusus untuk dari sawit ke sawit. Oh begitu, itu harapan Apkasindo ya? Bukan harapan. Memang harus begitu? Iya. Undang-undangnya? Iya. Itu DBH sawit dari sawit ke sawit. Contoh. Memperbaiki jalan. Yang dilalui oleh truk-truk besar. Jembatan. Membangun sekolah-sekolah ataupun membantu sekolah-sekolah yang berada di seputaran perkebunan sawit. Betul. Supaya ada peningkatan kualitas SDM masyarakat petani di situ. Multiplier efeknya lah gitulah. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan dana DBH itu bisa digunakan untuk apapun salah. Oh begitu. Tetapi untuk yang ada kaitannya dengan ekonomi hulu hilir sawit silakan. Nah, jadi para bupati, wali kota hati-hati juga. Jangan nanti berujung tragis. Gunakan dana itu meskipun tidak banyak, tetapi ini sudah kilometer nol. Kita sudah menuju ke sana. Yang dulu hanya mimpi kali kata orang. Sekarang sudah terrealisir. Sudah terrealisir. Tinggal dan Riau itu terbesar. 40 miliar lebih kabarnya. Itu provinsinya. Iya, provinsinya. Kalau dihitung sama kabupaten kan berapa ya? 100 berapa miliar, ratusan miliar. Nah, itu jadi uang. Nanti takutnya dibawa jalan-jalan oleh pejabat, Pak. Ya, saya pikir dengan zaman sekarang enggak. Para pejabat kan juga sudah sangat hati-hati, Pak. Iya. Cuman jangan salah pengertian. DBH itu no APBN. Itu diambil dari dana BPDPKS. Dana dari Pengelola dana perkebunan sawit. Dan catat untuk semua masyarakat Riau, alumni dan mahasiswa. Dana yang dimiliki oleh BPDPKS itu adalah sumbangan, jerih payah, keringat dari petani sawit. Hari ini pungutan ekspor itu adalah $75 per metrik ton CPO. Oke. Itu adalah bukan APBN. Yang APBN itu biaya keluar di store untuk negara, dikelola oleh Ibu Sri Mulyani. Tetapi itu kalau pajak ekspor kan. Kalau pungutan ekspor lain. Pungutan ekspor itu tidak APBN, itu dikelola non budgeter lah istilahnya. Itu dikelola oleh Badan Pengelola Perkebunan Sawit. Pertanyaannya dari mana duitnya itu? Dari dana sawit. Kalau disebut $75 per metrik ton CPO tujuan ekspor, dipungut $75, itu yang nanggung hulu. Petani sawit. Iya, karena ditarik ke hulu itu. Ditarik ke hulu. Itu merupakan beban di hilir. Hulu yang menanggung. Hulu itu adalah perkebunan. Perkebunan sawit petani. Rakyat. Nah, kalau $75 berarti kami terbeban. Hari ini TBS saya terbeban Rp210 per kilogram. Harusnya saya menerima 2.700. Tapi yang dibayar cuma 2.500. Artinya apa? Itu duit petani. Petani sawit itu hebat, duit Pak. Masyarakat itu duit berarti. Masyarakat. Jadi banyak orang tidak tahu dana itu dana apa. Nah, melalui podcast yang keren ini kita berbagi informasi, termasuk juga dengan biodiesel. Biodiesel yang banyak dijual SPBU, orang nggak ngerti apa itu biodiesel. Biodiesel itu sekarang udah B35, Pak. 35% minyak sawit dicampur dengan minyak solar murni. Itu disebut dengan biodiesel B35. Biodiesel, yang menanggung selisih harga CPO dengan harga minyak solar itu dan membiaya untuk mengolah minyak sawit menjadi minyak biodiesel itu diambil dari dana BPDPKS. Dari dana BPDPKS juga. Dana petani sawit itu, Pak. Berarti milik petani juga sebenarnya itu. Iya, yang menggunakan itu adalah yang diatur oleh pemerintah melalui Impres tahun 2021. Subsidi. Iya. Truk
angkutan umum, kapal nelayan, dan angkutan perkebunan. Tapi itu Pajero di situ juga Pak, sama Fortuner kayaknya. Nggak bisa. Seharusnya nggak bisa kan Pak. 2000 cc ke bawah kok. Fortuner berapa? 2400 dan lain. 2700 sekarang. Nah, artinya itu tidak terlepas dari sawit Riau. Tidak terlepas dari peran kita, kontribusi kita dari Riau. Makanya ya, Riau harus jadi perhatian pemerintah pusat nih Pak. Kita aja nggak mau selama ini. Kok enggak mau? Iya dong. Harusnya kita anak jadi berjuang Riau, sama-sama. Sama-sama. Seperti Pak Dr. Edi Herman Yunus. Bapak kan kemarin baru-baru menulis di Warta Ekonomi dan juga di Bisnis Kontan. Indonesia di Kontan. Itu terbelalak dan itu menjadi rekomendasi Pak. Saya kan ngajar di Institut Yogyakarta, di Akademi Perkebunan Jogja. Saya juga ngajar di Institut Perkebunan Sawit Indonesia ITSI Holdingnya PTPN BUMN itu. Itu jadi bahan kuliah saya yang Bapak buat. Begitu. Nah itu jadi kayak Pak Herman juga harus menunjukkan kepada dunia, tidak hanya Indonesia. Sawit itu miniaturnya itu ada di Riau. Dan kita anak-anak Riau harus terdepan. Ini sama dengan migas dulu ya Pak ya? Sudah. Masa migas sudah selesai. Sekarang kita masa sawit. Pak, migas itu berbeda jauh dengan sawit. Migas itu hanya dikerjakan korporasi-korporasi besar. Kemudian tidak bisa didaur ulang. Kontraktor-kontraktor Tidak besar. bisa ini lagi. Kalau sawit bisa tumbuh, tanam. Sementara sawit itu rakyat jelata semua berkebun sawit. Iya. Multiplier efeknya itu langit dan bumi. Yang kedua, minyak sawit itu adalah minyak hijau. Seperti kata Pak Dr. Edi tadi. Sementara minyak bumi itu adalah hitam. Mengambil dari bumi. Atas kebaikan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau sawit itu ditanam, dipupuk, dirawat. Dan itu revenue atau bolak-balik. Renewable. Jadi kita melihat itu adalah anugerah. Dan harus diiringi dengan kerja keras. Memupuk, merawat, segala macam. Kalau minyak bumi hanya taunya ngobor aja. Atas anugerah Tuhan. Udah kering tinggal lagi. Nah, jadi sawit itu keren. Jadi makanya saya tidak akan bosan-bosannya. Kemarin saya dari Kalimantan Barat, dari Mamuju, nyebrang lagi saya ke Papua Barat. Ternyata mereka itu semua sangat sayang ke sawit, hanya kalah dengan isu-isu yang menyudutkan sawit. Perlu Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik kami mahasiswa, politik yang beredar selama ini menyudutkan sawit itu adalah politik dagang. Politik bisnis Eropa kabarnya. Karena Uni Eropa itu adalah negara penghasil minyak nabati selain sawit. Dari bunga matahari, dari kedelai, jagung, dan itu mereka mulai tersisi oleh minyak sawit. Jadi semalam saya pergi ke Mall Pekanbaru. Kebetulan saya foto itu harga minyak nabati dari bunga matahari 285.000 per liter. Harga olive minyak oil. Harga minyak goreng dari sawit ompek boleh 1.000. Jadi langit dan bumi. Mereka jelas tersisih dari sisi harga. Mereka gencet terus sawit kita nggak boleh masuk ke negara mereka. Itu politik dagang. Kalau tidak bangkrut itu petani-petani sana. Dan kita jangan terbawa itu. Yang terakhir, kita harus berjuang tetap untuk. Kita harus meningkatkan serapan domestik seperti yang saya bilang tadi untuk biodiesel. Pak Presiden Jokowi sudah mengatakan strategi kita adalah cuek mereka, tak usah dipikirkan, tapi tinggikan serapan domestik. B35, 13,15 juta ton CPO dari 46 juta ton CPO produksi Indonesia, 13,15 atau 25% itu dicampur ke minyak solar. Bapak bisa bayangkan kalau misalnya 13,15 juta ton itu tidak dicampur ke solar. Dituangkan 13,15 juta ton di Pekanbaru, tenggelam Pekanbaru. Itulah strategi Presiden. Dan kami akan mengingat itu sebagai cara Presiden Jokowi juga mengangkat harga TBS petani sawit. Hukum ekonomi mengatakan supply and demand. Semakin sedikit barang di pasaran, maka naik. Itulah strategi Presiden dengan meningkatkan serapan domestik. Sehingga dunia kecarian CPO naik harga. TBS akan ikut terdongkrak. Keren. Tapi makanya, harus ada keseimbangan juga kayaknya Pak. Apa itu? Antara pengusaha-pengusaha PKN dan CPO ini dengan petani itu sendiri. Saya dengar-dengar ini marginnya masih jauh beda Pak. Antara
harga TBS dengan harga CPO. Ini bagaimana perjuangan Apkasindo di situ, Pak? Jadi saya melihat ya kembali karena saya juga ada di Riau ya, meskipun saya ketua umum. Jadi tapi saya selalu melihat Riau itu sangat sempurna dalam regulasinya. Makanya Pak Samsuar itu keren. Terbitnya Pergub Tata Niaga TBS. Itulah sebenarnya titik balik dari kemajuan sawit Indonesia. Yang selama ini tidak ada pergub semua suka-suka. Tapi ya belum sempurna seperti Bapak bilang tadi. Pabrik-pabrik masih melakukan penekanan harga TBS. Di Riau ini ada 326 PKS. Catat Pak. 326 PKS. Supaya saya hubungkan dengan apa yang Pak Dokter bilang tadi. Turunan yang dibuat Pak Samsuar itu adalah turunan Permentan 01. Tidak bisa melenceng dari situ. Permentan 01 itulah biang kerok terjadinya kekacauan harga TBS di Indonesia ini. Iya. Makanya, dari pemerintah sendiri, Pak. Ya, mungkin ketika 2018 itu dibuat itu sudah cocok. Ibarat saya, tahun 2018 saya ukuran M. Tapi tahun 2023 saya udah ukuran XL. Itu harus dirubah bajunya. Nah, itu saya sebut. Saya tidak ingin mengatakan itu kesalahan. Tapi mungkin ketika itu sudah cocok. Perlu ada penyesuaian. Dinamika petani sawit swadaya sangat kencang. 93% dari 6,8 juta hektar sawit Indonesia itu dikelola petani. Yang dilindungi oleh Permentan itu hanya petani bermitra plasma. Yang jumlahnya hanya 7%. Loh, jadi petani swadaya kan habis kena blender PKS-PKS ini. Makanya kita minta direvisi. Dan alhamdulillah Pak Dirjen Perkebunan Pak Andi Nur Alamsyah sudah merespon. Kemarin baru rapat di Riau mendengar aspirasi. Tapi intinya, kalau Permentan yang mengatur tata TBS itu tidak dirubah, maka akan tetap seperti ini. Nah, jadi harus ada peninjauan kembali terhadap peraturan menteri. Ya, betul. Di dalam revisi itu kami menekankan bahwa mewajibkan, selama ini kan yang diwajibkan bermitra kan hanya petani saja. Sementara 326 PKS nggak mau bermitra di sama petani swadaya. Kenapa? Berkurang keuntungannya, tipu-tipunya hilang. Ada tipu-tipu juga. Ketika dia bermitra, maka berlaku peraturan Permentan. Melindungi petani, harga-harga disbun. Sekalipun tetap turun tapi nggak banyak lah. Tetapi perusahaan-perusahaan PKS-PKS ini kan tidak mau bermitra dengan 1000 alasan. Karena nggak boleh lagi motong, timbangan juga nggak boleh tipu. Nah, makanya di dalam urusan revisi itu, ini mudah-mudahan didengar Bapak Menteri Pertanian Pak Amran yang baru. Di dalam Permentan yang baru itu kami memasukkan pasal bahwa semua PKS yang ada di Indonesia ini wajib bermitra kepada petani sawit dan tidak satu butir pun TBS masuk ke PKS kalau tidak dari petani bermitra. Itu kan membalik cerita. Selama ini kan hanya ibarat orang pacaran kan hanya satu pihak yang wajib dikatakan jatuh cinta. Satu lagi tidak. Suka-suka dia. Nah, sekarang wajib sama-sama jatuh cinta. Kalau tidak mau sama-sama saling mencintai, moh dari negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang kita inginkan. Kalau itu berarti sudah, dia harus bermitra semua dengan petani. Kalau tidak hanya yang plasma saja. Wajib bermitra PKS dan tidak satu butir pun sawit masuk ke pabrik itu kalau nggak dari mitranya. Daripada pabriknya tutup, kan mending terpaksa bermitra dia kan. Berlakulah argo dari harga disbun yang ditetapkan di Riau setiap hari Selasa. Sekarang sehingga Pak, sama lagi nanti harganya. Antara plasma dengan petani mandiri tadi. Jadi mungkin tidak sama persis, tapi paling tidak seperti sekarang jomplang. Dispun menetapkan 2.500 harga disbun. Itu untuk bermitra. Tetapi yang tidak bermitra hanya dapat 1.800. Jauh kali, Pak. Paling kencang 2.000. Paling kencang 2.000. 500 perak. Kalau dihitung dengan luas Riau ini. Dengan Riau kilogram yang dihasilkan. Riau kehilangan 1 bulan itu 300 miliar. Oh my God. Dari berapa kejadian. Universitas yang bisa dibangun dengan cara seperti satu PKS 30 ton per jam, 1 bulan dia untung dari tipu-tipu karena tidak dijaga petani sawit oleh regulasi, yang 30 ton per jam ya, itu 4,7 miliar dapat duit gratis dari tipu-tipu timbangan, dari potongan. Kenapa itu tidak dilakukan? Maka Jaga Japin kemarin turun. Pak Cekajati Riau karena bersama itu Pak Kapolda. Kecurangan Dan itu fraud sudah itu sudah pidana. Sudah Tapi pidana. karena undang peraturan Permentan tidak melindungi sampai mengcover sampai ke petani swadaya, itu dicuekin. Coba kalau petani bermitra dilakukan seperti itu, habis dia itu. Nah, makanya sekarang atau begini Pak Gular, kalau petani ini sudah kuat,
petani itu sendiri bikin PKS gimana? Ya, jadi begini Pak, PKS itu adalah masa depan petani sawit Indonesia. Makanya kami di BPD PKS kan ada namanya Dana Sarpras. Dana Sarpras. Dana Sarpras itu untuk pabrik kelapa sawit 15 ton, 30 ton. Nah ini kan sedang bergulir nih. Ada memang satu pasal regulasi yang tidak sinkron. Tapi itu akan segera direvisi oleh Pak Menteri yang baru. Itu kewajiban 30% modal dari petani. Lah itu kan duit kami dikelola. Kenapa pula mesti pakai modal? Apa nggak yakin? Kalau 15 ton berarti harus ada dia. Berarti memberatkan petani juga. 30% dari 80 miliar kan banyak itu Pak. Kalau dari 100 miliar untuk 15 berarti kan 30 miliar. 30 miliar. Sampai kuda bisa berkokok nggak bisa itu. Jadi itu kelemahan yang kami tidak pernah menyerah. Saya pikir juga pemerintah. Padahal kebun itu sendiri bisa jadi garansi kan Pak? Saya mau bilang itu. Saya diskusi kepada Profesor Agus Papahan, Rektor IKOPIN, Institut Koperasi Indonesia. Dia bilang, kamu gak usah berkecil hati. Sampaikan ke Menteri Pertanian bahwa 15 ton kapasitas pabrik itu dia butuh paling tidak itu 3.000 hektar. 3.000 hektar dikali dengan 100 juta. 1 hektar itu kalau 100 juta 1 hektar Pak. Sekarang nggak dapat lagi. Sudah 300 miliar investasi petani di sana. Kenapa harus ada namanya 30%? Nah itu saya pikir win-win solution. Nah itulah peran Apkasindo. Visi misinya menjembatani kepentingan petani ke pemerintah dan sebaliknya peraturan pemerintah ke petani sawit. Gitu. Oke Pak, teman-teman alumni dan mahasiswa UNRI yang kami hormati, ini kalau diterusin makin hangat ini diskusi kita dengan Pak Gulat. Banyak hal yang bisa kita gali. Tapi kita akan punya waktu terbatas nih Pak Gulat. Kepada teman-teman alumni itu diharapkan tadi kekompakan kita sama-sama untuk memperjuangkan komoditas yang menjadi unggulan kita. Dan primadona kita di Riau. Ada 4 juta, 1 ya, 4 juta 100.000 hektar lebih kebun sawit di Riau, dan itu sebagian besar adalah milik petani yang jumlahnya sudah 600.000 kepala keluarga, 680 kepala keluarga. Jadi kalau kita cuekin dalam tanda petik persoalan ini, maka kita akan tidak bisa berkembang dengan baik ya Pak Gulat. Oke, sebelum kita ingin juga dulu mintakan pendapat ya Pak Gulat. Harapan Pak Gulat selaku Ketua Apkasindo baik kepada pemerintah, kepada petani sawit, kepada masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana supaya ini menjadi ini kan peluang besar Pak. Ya kan, kemudian peluang emas juga yang harus kita perjuangkan. Gimana Pak? Ini kami beri 5 menit lah Pak untuk nyampaikan itu Pak. Silakan Pak. Dalam konteks Indonesia, saya selalu mengatakan sawit adalah kita Indonesia. Sawit Indonesia. Kenapa? Karena tidak ada negara secanggih Indonesia ketika pasca pandemi COVID-19 yang bisa langsung bangkit dan berlari saya kencang ini. Itu karena sawit. Ya, saya juga sebagai pengamat ekonomi melihat di Riau seperti itu. Nah, anehnya ketika pandemi harga sawit malah naik, bukan turun. Pak. Aktivitas ekonomi di Riau hidup. Coba bandingkan dengan Yogyakarta, Surabaya, negara-negara industri lainnya tutup. Nah itu untuk Indonesia. Nah untuk Riau, saya menghimbau kepada teman-teman, mari kita sama-sama mengambil peran untuk sawit Riau ini. Kita tidak perlu melihat itu si anu ini si anu, ambil peran. Dengan ekonomi Riau yang cukup menggeliat, ada itu percilan-percilan daripada peluang bisnis yang bisa kita lakukan, terkhusus kepada alumni Fakultas Pertanian, itu ambil peran. Kita tidak usah berteriak pada orang lain. Kalau ada yang kurang, mari kita sama-sama perbaiki. Mari kita bangun. Sawit itu memenuhi 3 dimensi keberlanjutan langsung, ceplok SDGs. 3 dimensi itu kan penjabarannya kan SDGs. Nah, 1 dimensi ekonomi, sosial, dan ketiga adalah dimensi lingkungan. Itu semua ada di sawit. Kita harus melihat ini adalah Riau. Dan ini saatnya, atau tidak sama sekali. Mari kita jaga angsa yang bertelur emas. Jangan angsanya dibunuh. Dia nggak bertelur lagi. Selesailah kita seperti masa jayanya minyak bumi. Riau. Tapi sawit bisa berulang-ulang kan Pak, karena dia renewable kan, tidak seperti minyak bumi. Dihisap habis,
Udah tinggal seperti lirik sudah mulai tinggal sekarang. Makanya saya selalu sebut kepada teman-teman, sawit itu adalah energi hijau. Dunia memperebutkan itu. Arab Saudi aja sudah masuk dengan sawit, maka kita harus sama-sama menjaga. Mari kita lihat Indonesia sebagai produsen terbesar sawit dan Riau adalah miniatur daripada sawit Indonesia. Kalau ada yang kurang di sektor hulu dan hilir sawit, mari kita akademisi, sarjana-sarjana, milenial memperbaiki dengan cara terpandang dan terukur. Tidak dengan cara yang tidak didasari oleh data-data sebagaimana yang selalu berkembang selama ini. Mari. Artinya kita semua sebaiknya berkontribusi positif untuk memperbaiki terus-menerus industri sawit ini Pak ya. Mulai dari hulu sampai ke hilir. Petani bisa meningkat kesejahteraannya dan orang-orang yang berkontribusi itu pun bahkan mendapatkan lapangan usaha yang baik mungkin Pak ya untuk itu. Kepada pemerintah tadi Pak apa yang kira-kira? Ya, kepada pemerintah konsistenlah dalam peraturan. Saat ini kita sudah mendekat nih tanggal 2 November. Ini penting nih. Masa berakhirnya ultimum remedium. Kalau 3,4 juta hektar itu dalam kawasan hutan dengan asumsi yang digunakan oleh analisa saya, kalau dipaksakan berarti ada sekitar 2,75 juta hektar sawit masuk pasal 110B yang tidak bisa direplanting. Kalau itu juga dipaksakan berarti kita kehilangan 10 juta ton CPO per tahun. 10 juta ton. 10 juta ton CPO per tahun. Dan akan kehilangan 125 triliun per tahun dari hulu. Iya. Dan belum lagi pajak pendapatan negara dari sawit. Kurang lebih 119 triliun. Inikah yang kita inginkan? Iya. Existing sawit itu sudah ada dan Uni Eropa saja mengakuin 2020 ke bawah clear urusan sawit. Tapi kami akan memplototi 2020 ke atas. Tidak boleh lagi deforestasi atau apapun istilahnya itu. Masa negara kita nggak mengakuin itu? Negara kita kadang-kadang seperti aneh juga ya Pak. Duluan ada kebun sawit di situ baru disebut hutan. Kawasan hutan. Iya. Negara kita di situ disebut saya pernah mendapatkan masyarakat banyak seperti itu. Iya. Jadi negara yang saya masuk di situ adalah Kementerian KLHK. Mari buka mata dan telinga, lihatlah kami petani sawit dengan segala keterbatasan. Padahal masyarakat hidup di situ ada hanya 2 hektar, 4 hektar. 0,2 hektar ada. 0,2 hektar bisa ada. dia makan nyokolahkan anaknya. Masa ini yang dibilang? Kalau dikatakan ini yang harus dihutankan. Kan kalau ada dikatakan kan ada pasal 5 hektar ke bawah dan sudah dikuasai 5 tahun berturut-turut, maka itu dikeluarkan dari kawasan hutan. Pertanyaannya, sejak lahirnya UCK ada nggak satu jengkal pun yang memenuhi kriteria itu? Tidak ada. 0 hektar. 0 hektar. Jadi kita nggak usah, kita bicara data. Sekarang sangat gampang mengekspos data. Maka saya Bulat Manurung, Ketua Umum DPP Kasindo, berharap kepada pemerintah dalam hal ini KLHK ketegasannya dalam hal keberpihakan kepada Indonesia. Petani sawit 17 juta orang, belum lagi anak istri, berarti kalau dihitung ada 56 juta orang. Ini sangat tergantung ekonominya kepada sawit. Kalau kami menjadi hilang masa depan kami, tentu menjadi beban negara. Semua sama-sama rugi dan negara tidak akan mendapat apa-apa dari hulu hilir sawit. Sawit adalah kita Indonesia, itu yang selalu kami sampaikan. Bersama sawit kita bisa bangkit dan berlari lebih cepat. Terima kasih. Oke, waduh ini semangat sekali nih Pak Gulat. Sebenarnya ingin kita berlama-lama tapi kita punya slot memang waktu yang terbatas. Kami berharap next time kita akan berdiskusi lagi apakah dengan teman-teman Apkasindo yang lain gitu ya. Mungkin ada petani itu sendiri nanti kita ajak berdiskusi Pak Gulat, tapi kami sangat berterima kasih kehadiran Bapak pada hari ini di acara podcast Gurindam 12 UPT Perpustakaan Riau untuk sawit adalah Indonesia dan kita hidup dari ekonomi sawit. Terima kasih rekan-rekan, teman-teman alumni dan mahasiswa yang berbahagia. Mudah-mudahan ada pencerahan yang dapat kita kutip dari diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.